Oke, sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar apa nih? Matematika. Matematika, Bu. Iya, matematika. Bab satunya apa materinya? Persamaan dan nilai mutlak. Iya, betul. Ya udah nih kakak ada PPT-nya, izin share screen ya. Iya, kayak. Udah muncul belum? Udah muncul belum? Udah muncul, Kak. Udah. Sudah, Kak. Oke. Ya udah. Jadi sekarang kita akan belajar persamaan dan ketidaksamaan linier dalam nilai mutlak. Coba yang pertama. Di sini ada persamaan linier. Kalian udah pernah belajar kan ya di SMP kelas 8? Persamaan linier satu variabel ya. Nah, persamaan linier itu apa sih? Persamaan linier adalah kalimat terbuka yang menyatakan dua kesamaan. Biasanya ditandai dengan tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel berpangkat satu. Oh. Ya. Kok sign on? Bentar deh. Kok zoomnya ke sign out ya? Enggak. Oke. Lanjut ya. Nah, kan persamaan linier itu cirinya apa sih cirinya? Yaitu ada tanda sama dengannya. Terus bentuk umumnya kayak gimana? Kayak gini nih. AX ditambah B sama dengan 0. Di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan B adalah anggota bilangan real. Oke. Bilangan real itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Terus contohnya coba kita lihat. Contohnya di sini ada persamaan X min 2 sama dengan 3. Lalu kita operasikan negatif 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya tandanya berubah. Jadi ditambah 2. Sehingga X sama dengan 5. Oke. Ini untuk penjumlahan dan pengurangannya. Lalu untuk perkalian dan pembagiannya, di sini ada contoh 2X sama dengan 6. Lalu kita operasikan di mana ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2. Jadinya 2X bagi 2 sama dengan 6 dibagi 2. Sehingga X sama dengan 3. Paham ya sampai sini? Ini cuma mengulas yang di SMP. Bisa di next? Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Oke. Kan kalau tadi bentuknya itu dia. Oke. Kalau tadi itu dia bentuknya cuman X min 2 sama dengan 3, ya kan? Cuma ada variabelnya cuma ada di ruas kiri doang kan ya? Nah, kalau ini variabel X-nya ada di ruas kiri dan kanan. Jadinya gimana? Jadinya yang ada variabel X-nya kita operasikan ke kiri. Jadinya 4X dikurang 2X pindah ruas jadi negatif. Terus 5 dikurang 3. Jadi yang ada variabelnya kita operasikan di ruas kiri, yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kanan. Dengan mengikuti aturan positif negatifnya berubah. Oke. Sehingga 4X dikurang 2X sama dengan 2X. 5 dikurang 3 sama dengan 2.
X sama dengan 1. Dari 2 dibagi 2. Ya kan? Terus, yang kedua juga sama nih. Yang pertama, yang ada variabel X-nya, kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu, yang tidak ada variabelnya, kita pindahkan ke ruas kanan. Dengan merubah simbol negatif positifnya. Sehingga 2X dikurang 3X sama dengan negatif 2 ditambah 4. 2X dikurang 3X sama dengan min X. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Sehingga tandanya berubah nih. Sama-sama dikali negatif. Min X dikali negatif sama dengan X. 2 dikali negatif sama dengan min 2. Gitu. Ini kalau kecepatan bilang aja ya. Kecepatan nggak nih? Kecepatan dikit. Kecepatan. Kalau ada yang mau ditanyain juga langsung tanyain aja. Takut lupa nanti. Oke? Bu, itu kan 3X-nya kan pindah ke kiri. Terus kenapa dia nggak diubah jadi plus yang di bawahnya? Yang nomor 2 itu. Gimana? Siapa nih? Kan yang 2X min 4 sama dengan 3X min 2. Itu kan 3X-nya kan pindah ke sebelah kiri kan. Iya. Terus kenapa 2X-nya nggak ditambah 3X? Ini dikurang kan ini kan positif ya 3X. Kalau 3X-nya positif di kanan, dia ketika pindah kan jadi berubah ruasnya. Tandanya. Jadi berubah tandanya negatif. Ya enggak? Kalau yang nomor 1 itu dia berarti kenapa? Dia positif 2X ya. Apa? Yang nomor 1 ini 2X-nya positif juga. Ya, awalnya positif, ketika pindah ke ruas kiri, kan dia pindah kan ya? Pindah ke ruas kiri jadi tanda negatif. Oh, iya. Ya, Makasih. ya sama-sama. Jadi kalau misalnya dia pindah ruas, berubah tanda ya. Ini juga nih yang 3 nih. Coba nomor 1. Yang positif 3 awalnya, ketika dia pindah ruas, dia jadinya negatif 3. Coba nomor 2, negatif 4. Negatif 4 pindah ruas jadi berapa? Triana. Positif 4. Coba nomor 3. Nomor 3 pertama kan ada kurung kurawal ya, tanda kurung. Dioperasikan dulu. 2 dikali X, 2 dikali 3. Yang ruas kanan juga 3 dikali X, 3 dikali negatif 2. Sehingga 2 dikali X berapa? 2X. 2 dikali positif 3. 6. 6. Terus 3 dikali X. 3X. 3 dikali negatif 2. 6. Negatif 6. Jangan lupa negatifnya masih ada. Iya, ya. Nah, terus dia pindah posisi nih. Yang ada X-nya, yang ada variabelnya, kita pindahin ke kiri. Coba. Berarti yang 3X ini ya pindah. 3X pindah jadinya Negatif. Sekarang yang positif 6-nya. Kanan jadi negatif. Jadi negatif 6. Itu 2X dikurang 3X jadinya Min X. Terus min 6 ditambah 1. Min 5. Min 5 dikurang min 6. Min 11. Terus yang ini kita kalikan dengan negatif. Ruas kiri sama ruas kanan kita kali nih biar negatif. Jadi sama aja hasilnya X sama dengan 11. Kalau misalnya ruas kirinya dikali negatif, ruas kanannya juga harus dikali negatif. Kalau ruas kirinya dibagi 2, ruas kanannya juga harus dibagi 2. Gitu ya.
Pusing nggak nih ngeliat coret-coretannya? Enggak. Oke. Bisa di next? Bisa di next kan? Bisa. Kalau ada yang mau ditanyain lagi? Next ya. Nah, sekarang pertidaksamaan linier. Coba Muhammad Al-Farizi coba bantu baca pengertiannya. Kalimat terbuka yang di dalamnya memuat tanda tidak sama, yaitu salah satu tanda sama dengan lupa. Ini tanda apa? Kurang dari, Kurang dari. Kurang dari sama dengan kurang sama. Kurang dari sama dengan. apa nih? Lebih dari. Dari Lebih dari atau Lebih dari sama dengan. lebih dari sama dengan. Pangkat dari suatu pertidaksamaan ditentukan oleh pangkat tertinggi dari variabel berbentuk linear atau pangkat 1. Ya. Jadi pembedanya apa nih, Al-Farizi? Bedanya pertidaksamaan sama yang tadi, persamaan. Coba, apa Al-Farizi? Temennya ada yang bisa bantu jawab? Tandanya beda. Siapa tuh yang jawab? Saya, Bu. Oh, Aida. Oke, benar. Aida kan ya? Kalau tadi di persamaan linear, tandanya itu tanda sama dengan kan? Kalau di pertidaksamaan, tandanya itu kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Itu ya. Bentuknya tuh. Nih, bentuk umumnya. AX ditambah B lebih dari 0, maka AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Ini bukan maka. Ataupun. Ada juga AX ditambah B kurang dari 0, dan AX lebih dari AX ditambah B kurang dari sama dengan 0. Ini contohnya. X dikurang 5 dan X lebih dari sama dengan 3. Maka X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 5. Gitu. Coba kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh. Di sini ada persamaan 4X dikurang 3 lebih dari 6X negatif 9. Terus langkah pertamanya, kita satukan dulu nih, ada variabelnya. Kita taruh di ruas kiri. Berarti yang ada variabelnya itu 4X sama 6X. Sama 6X. Nah, 6X-nya pindah ke ruas kiri, jadi berubah tanda menjadi Negatif. negatif 6X. Terus, yang nggak ada variabelnya, kita pindahin ke ruas kanan. Negatif 9. Satu lagi yang mana? 3. 3. Dari negatif 3. Oke, kita operasikan. 4 dikurang 6X. 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 9 ditambah 3. Min 6. Negatif 6. Jadinya, X sama X kurang dari negatif 6 dibagi negatif 2. Sehingga X kurang dari 3.
Maka HP-nya X kurang dari 3. Coba nih, kita ada garis bilangan. Di sini 3. Kalau misalnya X kurang dari 3, berarti dia ke arah ini atau ke arah kanan? Kiri. Kiri. Ke arah mana? Kiri. Kiri. Jadi, ya betul. X kurang dari 3, berarti di sini ada 2, 1, 0, dan seterusnya. Terus coba yang nomor 2. Min 2 kurang dari 2X dikurang 3 kurang dari 3. Nah, berarti kalau misalnya ada 2 tanda begini, yang di tengah itu yang kita jadikan ada bentuk variabelnya gitu. Jadi ada variabelnya kita taruh di tengah. Kayak tadi nomor 1 tuh bentukannya. Bentukan yang HP-nya. HP. Oh, yang di slide sebelumnya berarti. Yang slide sebelumnya nih. Bentukannya yang ada variabelnya di tengah. Oke. Maka variabel kita taruh di tengah nih. Tengah antara tanda kurang dari dan kurang dari. Berarti yang negatif 3 ini, kan dia nggak ada variabel X-nya ya. Nah, dia kita pindahin nih ke dua-duanya. Ke yang kiri juga, ke yang kanan juga. Jadi, tadi kan min 2 sendirian ya? Min 2. Nah, kita pindahin juga nih. Yang negatif 3 ke kiri dan ke kanan. Sehingga kalau misalnya dari tengah ke kiri, dia berubah tanda menjadi Positif. positif 3. Dari tengah, dia pindah ke kanan, jadinya Positif. positif 3 juga. Sehingga negatif 2 ditambah 3 sama dengan Min 1. min negatif 1. positif. 2X-nya tetap kita tulis di tengah. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, terus ini kita sederhanakan. Karena kita mau nyari nilai X ya. Nilai X doang nih. Jadinya ruas kiri, ruas kanan, sama ruas tengah kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Karena variabel X-nya yang di sini tuh 2X. Gitu. Kalau misalnya di sini 5X, berarti dibaginya berapa? 5. 5. Oke. Terus, karena dia dibagi 2, berarti 1 dibagi 2 itu setengah. 2X dibagi 2, X. 6 dibagi 2, 3. 3. Sehingga HP-nya itu X kurang dari 3 dan X lebih dari setengah. Misalkan ya pada bacanya, cara baca yang ini. Ini tuh sama aja kayak gini nggak? Pertama, X kurang dari 3, terus terus ini kan berarti kan X lebih dari setengah. X lebih dari setengah. Gitu. Ya nggak? Dibacanya dari kanan, Kak. Dibacanya dari tengah sini sih.
Terserah mau X lebih dari setengah dulu atau X kurang dari setengah, sama aja. Jadi bacanya bukan setengah kurang dari X kurang dari 3. Bisa juga gini bacanya. X lebih dari setengah dan X kurang dari 3. Kan? Coba. Setengah kurang dari X sama setengah, sama X lebih dari setengah, sama atau beda? Sama. Sama. Iya, betul sama. Siapa tadi yang jawab? Kilwa ya? Kilwa atau bukan? Yang jawab. Iya, Bu Hilwa. Ya, sama. Coba, misalnya kita substitusiin. Substitusiin nilai X-nya misalnya 1 deh. 1. Bener nggak sih kalau 1 itu, kalau setengah itu kurang dari 1? Enggak. Hah? Setengah kurang dari 1. Gini-gini, di atas deh. Di bawah kurang dari atas. Setengah kurang dari X. Sama nggak nih dia sama X lebih dari setengah? Coba. Sama. Misalnya kita substitusiin nilai X-nya itu 1. Berarti 1 di sini kurang dari, di sini setengah. Bener nggak? Setengah itu kurang dari 1. Benar. Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Benar. Setengah kurang dari 1. Bener kan? Benar. Benar. Benar, Pak. Benar. 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 Coba kalau yang ini. 1 lebih dari setengah. Bener nggak pernyataan Salah. ini? Benar. Salah. Nah, jadi X lebih dari setengah ataupun setengah kurang dari X itu sama. Makanya dia di sini cara bacanya boleh X lebih dari setengah. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Paham. Yang lainnya gimana nih? Yang nggak on cam? Paham nggak nih? Paham. Mushab, Arfan, ini yang nggak on cam pada tidur atau gimana? Hilmi, Aisyah, oke. Udah bisa di next? Bisa, Bu. Next ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Pertama, apa sih nilai mutlak itu? Coba. Maulidia, coba bantu baca Maulidia. Nilai positif dari setiap bilangan real. Oke, maksudnya gimana tuh? Maulidia. Lydia. Nilai positif dari setiap bilangan real. Bilangan real itu apa ya sih yang memuat bilangan real? Bilangan yang sebenarnya. Iya, betul pengertiannya bilangan sebenarnya. Negatif masuk ke bilangan real nggak? Real. Iya. Enggak. 0 masuk ke bilangan real nggak? Enggak. Masuk. Masuk dong. Positif? Masuk. Masuk. Jadi semua Real. bilangan itu bilangan real. Oke. Nah, maksudnya nilai positif berarti walaupun dia itu aslinya negatif, bilangan realnya, nanti kalau misalnya nilai mutlak itu berarti dia berubah jadi positif.
Harus positif. Hah? Harus Gimana? positif. Iya, nanti berubah jadi positif. Nih, bentuk umumnya nih, simbolnya tuh kayak gini nih simbolnya. Simbolnya kurung tapi lurus gitu. Ini itu artinya jarak. Nah, jarak itu dia selalu positif, tidak pernah bernilai negatif. Makanya di nilai mutlak ini, itu dia akan selalu bernilai positif. Nih, berarti kalau misalnya di sini nilai mutlak dari X itu artinya jarak X ke 0 atau jarak 0 ke X. Misal kita punya garis bilangan. Di sini 0. Di sini 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nih, dilihat contohnya. Kalau misalnya nilai mutlak dari 3, itu 3. Kan berarti dia dari 3 sini ya. Dari 3 ke 0. Ya nggak? Lihat bentuk umumnya coba. X ke 0 atau 0 ke X. Karena ini nilai mutlak dari 3, berarti dari 3 ke 0 ada berapa coba? Berapa langkah? 1, 3. 3. Ada 3 langkah. Berarti dia 3 nilainya. Terus kalau misalnya nilai mutlak dari negatif 3. Coba nih. 1, 2, 3. 3 juga kan? Jadi dia nggak mementingkan arah. Kan kalau misalnya biasanya kita misalnya kalau ke arah kiri itu negatif ya kan? Kalau ke arah kanan positif. Nah, dia mau ke arah kiri atau kanan, di mutlak ini dia akan selalu bernilai positif. Gitu. Paham nggak nih? Jadi mau nilai mutlak dari negatif 1, 1, 1, 1, dia itu jadi nilainya 1, 1, 1, 1. Sama aja kayak gini. Misalnya nih. Nanti dulu deh, lanjut dulu deh. Kita lihat definisinya dulu nih, coba. Definisi nilai mutlak. Definisinya itu ada 2 nih. Untuk X lebih dari 0, dia itu nilai X-nya itu sendiri langsung ketahuan. Nah, kalau misalnya untuk X kurang dari sama dengan 0, kita kalikan dengan negatif. Coba, yang tadi contohnya. Nilai mutlak dari 3, itu berarti kan sama aja, dia definisi dari yang pertama ini ya. Kayak X sama dengan X gitu kan. Nah, kalau misalnya yang ini, negatif 3, berarti dia kan definisi yang kedua nih. Berarti itu negatif dikalikan dengan X-nya. Nah, X-nya berapa sih? X-nya itu negatif 3. Negatif dikali negatif 3, Jadi positif 3. Positif. Jadi, dia itu nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Sama kayak nilai mutlak dari 3 adalah 3. Coba, ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Atau masih ada yang bingung, pusing gitu? Nggak ada. Ya, dan nih kita coba masuk ke contoh nomor 1.
Ini kalian ada yang sambil nyatet atau enggak? Atau ada yang nge-screenshot? Screenshot dulu. Aku screenshot, Kak. Apa? Screenshot. Iya. Iya, tapi itunya dibagiin nggak, Kak? Apa? Suara kecil banget. Recordnya dibagiin dong, Kak. Oh iya, Kak. dibaginya via apa nih? Kenapa? Di share-nya via apa nih? Ini PPT bukan, Kak? Ya kan? Ke ketua kelas. Oh iya, PPT nanti kakak masukin ke e-learning. Ah, iya. Grup. E-learning kelas matematika. Oke, Kak. Oke. Coba nih. Kalau recording, bisa nggak dimasukin di e-learning juga? Coba aja. Gak tahu udah pernah bisa apa enggak. Sebelumnya guru ada yang udah masukin video Zoom nggak? Enggak, PPT doang. Ya dan ya, coba nomor 1 dulu. Nilai mutlak dari negatif 6, itu di sini kenapa 6? Coba, ada yang bisa bantu jabarin nggak nih? 6. Iya, kenapa dia bisa 6? Coba. Ada yang bisa Kan bilangan mutlak harus itu. negatif 6. Iya, negatif 6. Sehingga 6. Coba yang nomor 2. Kakak panggil Rizky Wibisana. Coba. Yang nomor 2 gimana nih Rizky? Gimana ya? Kan 5 tuh Ya. sama dengan Ini tanda kali nih. kali Ya. kali min 3. Min 3. Gimana ya? Gimana coba? 5 kali 3. Ya, bisa 5 langsung. kali 3, Bisa langsung aja ya, 5 kali 3 sama dengan 15. 15. Jadi pokoknya kalau misalnya ada yang mutlak negatif, bisa langsung aja tuh 6 gitu. Coba yang nomor 3, Fadiah Fajri coba. Saya masih belum ngerti, Kak. Oh, belum ngerti gimana nih Fadiah? Semua kan cara gituinnya. Apa? Cara apa ya? Gitu-gituin, Kak. Gituin. Iya, tadi sempat ke kamar mandi, jadi nggak perhati. Oh, dari nilai mutlak kali ya? Jadi tuh nilai mutlak itu ini Fajriya nih. Nilai mutlak itu dia selalu bernilai positif. Tapi tandanya harus ada gini syaratnya. Harus ada tanda begininya. Jadi ini tuh artinya jarak. Nah, jarak itu dia selalu bernilai positif. Nggak pernah negatif. Jadi mau berapapun di sini, misalnya negatif 9. Berarti hasilnya otomatis 99. Kenapa 99? Karena kita bicara mutlak. Di sini ada tanda mutlak. Ya kan? Kecuali nggak ada tanda mutlaknya. Negatif 99, ya negatif 99. Gitu. Gitu sih intinya. Pokoknya nilai mutlak hasilnya positif aja gitu. Bernilai positif selalu. Jadi kalau misalnya yang nomor 3 ini, kan dia ada tanda mutlaknya 2 kali ya. Tanda mutlak lagi. Berarti bisa kita bikin mutlaknya dulu. Terus yang di dalam yang mutlak pertama dulu nih, yang kita operasikan. Mutlak dari negatif 2 berapa, Fajriya? 2. 2, Kak. 2. Terus dikurang. Mutlak dari 8? 8. 8.
Masih ada tanda mutlaknya nih. Nah, 2 dikurang 8, 6. 6 atau negatif 6? Relatif. Negatif. Ini masih ada tanda mutlaknya nih. Ya. Nah, baru deh mutlak dari negatif 6 itu 6. 6. 6. Gitu. Coba, masih ada yang ini lagi nggak nih, tadi ketinggalan? Ini yang pada nggak on cam, ada yang ketinggalan nggak nih? Atau belum paham? Gimana Fadiah, Fajri? Masih belum ngerti atau udah lumayan? Lumayan ketika. Coba lanjut dulu deh. Kan ini kan kita baru masuk ke nilai mutlaknya doang ya, belum masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, ini baru. Oke, kita sampai jam 9.55. 55. Oke. Masih ada waktu. Di sini namanya persamaan, berarti dia membentuk sebuah persamaan ya kan? Misalnya di sini ada persamaan dari nilai mutlak AX plus B. Nah, untuk AX plus B lebih dari sama dengan 0, dia itu sama kayak tadi, langsung otomatis nilai si AX plus B-nya itu yang di dalam nilai mutlak, yang di dalam tanda mutlak. Langsung nilainya tuh dia. Nah, kalau untuk AX plus B kurang dari sama dengan 0, berarti kita kalikan dengan si negatifnya. Berarti kalau kayak gini gimana nih? Negatif dikali AX, Dengan AX. negatif AX. Negatif dikali positif B, Aktif B. negatif B. Ini yang untuk AX plus B kurang dari 0. Ini sama kayak definisi tadi yang nilai mutlak tuh ya. Kan kalau yang tadi, kalau untuk X lebih dari 0, tadi itu kan X. Terus kalau untuk X kurang dari 0, itu kan dia dikali dengan negatif, ya kan? Nilai X-nya dikalikan dengan negatif. Sama nih berarti yang ini. Untuk AX plus B kurang dari 0, kita kalikan dengan negatif di depannya. Gitu. Coba kita masuk ke contoh dulu deh. Nih, dari soal kita diminta mengubah bentuk aljabar tanpa nilai mutlak. Coba yang nomor 1. Kita tulis dulu soalnya. X min 1. Berarti cara pertama kita buat definisinya nih. Ada 2 bentuk. Yang pertama kurang dari, yang kedua yang pertama lebih dari, yang kedua kurang dari. Coba, berarti untuk X lebih, untuk X min 1 lebih dari sama dengan 0, berarti dia nilainya berapa? Tetap X min 1. Iya, X plus betul. X min 1. Terus, kalau untuk X min 1 kurang dari 0, Ditambahin negatif gimananya? di awalnya. X. Oke, gini berarti. Iya. Ya, berarti gimana tuh? Kalau kita ubah nih bentuknya.
min dikali X Berarti min X min 1. min 1. 1 Negatif atau positif? plus 1. Positif. Kan min ketemu min jadi positif ya. Iya, positif. Positif 1. Gitu. Nah, yang si X-nya ini nih, bisa kita ubah juga nih. X yang pertama nih ya. Kan dia ada negatif 1. Berarti dia bisa pindah ke ruas kanan. Jadinya 1. Gitu. Kalau yang ini, yang bawah. Untuk berarti X-nya berapa nih? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari 1. Tuh. Coba nih. Masih ada yang bingung nih? Kalau ada yang bingung, ditanyain aja. Jadi pertamanya itu kita bentuk dari definisinya. Ada yang lebih dari sama dengan, sama kurang dari. Ini nggak pakai sama dengan ya? Kurang dari doang. Ada yang bentuk kurang dari. Nah, kita tinggal masukin deh syaratnya tadi. Kalau misalnya lebih dari, dia langsung nilai X-nya. Kalau dia pakai kurang dari, dikalikan dulu dengan negatif. Jadi bentuk aljabarnya berubah jadi kayak gini. X min 1 untuk X lebih dari sama dengan 1. Yang pertama nih ya. Terus X negatif X plus 1 untuk X kurang dari 1. Jadi dia punya dua kemungkinan nih. Dari nilai aljabar X min 1. Gitu. Punya dua kemungkinan buat nilai HP-nya gitu. Paham? Paham. Paham. Yang lainnya gimana nih? Paham, Bu. Paham. Bohong Juni. Coba yang nomor 2. Ada yang mau bantu jawab? Yang nomor 2 ada yang mau bantu jawab? Jadi dapat nilai tambahan. Yuk. Siapa yang mau bantu jawab? Nggak ada. Ada nggak? Iya. Hilwa. Ayo coba Hilwa. Apaan? Jawab. Iya. Yang pertama coba. Kemungkinan yang pertama. Untuk 2 X X, lihat. tambah 4 4. kurang lebih dari sama dengan Berapa? 0. Terus. Berapa nih nilainya? Berarti. 2 2X 2X. ditambah 4. Ya, oke. Nah, bentuk 2X plus 4 lebih dari 0-nya bisa disederhanain kayak gimana? 2X 2X kurang lebih dari sama dengan min 4. Gini. Iya, betul. Terus? X lebih dari min 4. Berapa? Min 4. Min 4. 2.
Kan itu Min 2. positif. Tahu nggak yang lain? Kenapa min 2? Karena min 4 dibagi Bagi 2. 2. Oke. Terus kemungkinan yang kedua berarti untuk berapa nih? Untuk kalau misalnya yang pertama udah lebih dari negatif 2, berarti yang keduanya langsung nih X kurang dari negatif 2. Ini deh bawahnya. Untuk X kurang dari 2. Gitu. Kalau misalnya yang pertama lebih dari, terus ada sama dengan juga, min 2, ini berarti yang keduanya X kurang dari negatif 2. Gitu. Bentukannya sama, cuman tanda kurang darinya itu yang berbeda. Gitu. Coba. Berarti yang bentuk keduanya gimana nih? Negatif. Dua. Negatif. 2. 2x 2X Ditambah Ditambah 4. ditambah 4. tambah Berarti min 2. berarti gimana nih hasilnya? Min 2x Kita baca. Min 2X 2x x ditambah Tambah 4. 4x. ya negatif 4. negatif positif. Negatif. negatif. Kan depan ada negatif sekali. Nah. Coba Arsya sekarang. Yang nomor 3 coba. Ini kakak hapus apa ya? Beda ya. Coba Arsya mana? Nomor 3 coba. Arsya. Muhammad Arsya Cairiza. Iya. Oke. Coba bantu jawab. Yang nomor 3. Untuk 3x 3X negatif 2 negatif 2 lebih dari sama sama dengan dengan 0. Oke, 0. Terus nilainya berapa nih di sini? 3x 3X negatif 2 negatif 2. Hmm. Terus yang tanda syarat untuknya ini coba kita sederhanakan. Gimana tuh? Arsya? Iya. Ya, gimana coba? 3X 3x lebih lebih dari dari sama dengan Aha. Berapa? 2 ya. Oke. Berarti X-nya 2. 2 2. per 3. 2 per 3. Oke, coba berarti kemungkinan kedua. Untuk kemungkinan kedua, berarti X-nya bisa langsung berapa, Asya?
Hah? Dua per tiga. Iya, 2/3. Tandanya Negatif. Negatif. tandanya kurang dari atau lebih dari? Oh, Kurang dari. kurang dari. Oke, kurang dari. Nilainya berapa nih nilai di sininya? Negatif Negatif 3x. 3x 3x. min 2. Dua. Jadinya Negatif 3x tambah 2. oke. Coba sampai sini. Ada yang masih mau ditanyain nggak nih? Farihah, coba. Naswa. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Farihah, Naswa. Enggak ada, Kak. Paham? Paham. Farihah? Gimana Farihah? Paham, Kak. Paham, oke. Terus. Aida, paham Aida? Ibu, tadi yang nomor 2 gimana ya, Bu? Nomor 2. Nomor 2 sama nih. Aida. Dia dibikin dulu 2 kemungkinan nih. Kakak tulis deh. Dibuat dulu 2 kemungkinan. Terus yang pertama itu untuk 2x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Terus kita operasiin. Biar yang si 4 itu ada di ruas kanan. Soalnya kan dia sama dengan 0 ya. Jadi kalau pindah kan dia negatif 4. Sehingga X-nya itu negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Nah, karena dia lebih dari 0 nih, simbolnya, tandanya, berarti dia langsung nih, si nilai itu sendiri, 2x plus 4. Berarti, bentuk yang pertama itu, kemungkinan yang pertama, 2x plus 4 untuk x lebih dari sama dengan negatif 2. Terus kalau yang kedua, kemungkinan kedua, langsung aja nih. Kan di sini udah kita operasi ini ya, yang ini. Yang pertama ini. X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kemungkinan kedua, langsung kita tulis juga. X sama negatif 2. Cuman, yang berubah itu tandanya. Kalau yang pertama dia lebih besar, maka yang ini dia kurang dari. Gitu. Terus, si persamaannya kita tambahkan dengan negatif. Kita operasiin, negatif dikali 2x, negatif 2x. Negatif dikali positif 4, negatif 4. Gitu. Jadi polanya kalian pertama bikin 2 kemungkinannya dulu, terus kalian bikin untuk X lebih dari berapanya dulu, baru deh kalian bentuk si persamaannya itu. Kalian rubah persamaannya. Gitu. Mana nih? Aida, gimana Aida? Nggak ngerti sih, Kak. Kakak kan cepetan nggak ngejelasinnya? Enggak juga. Nggak juga kan? Aida. Coba nih. Udah jam 5.05 lagi. Udah habis waktunya. Iya, betul. Coba bentar, kakak lihat dulu. Masih ada satu lagi sih slide-nya. Ya udah deh. Kalau gitu langsung tugas aja nih. Coba dibuka bukunya. Halaman 2.
Kalau gitu yang nomor 1 aja nih. 1 sampai kan yang halaman 7 sampai 8 tadi kita belum selesai nih ya belajarnya. Yang ini kita belum selesai belajarnya. Jadi ini nggak usah dulu nih. Kalau gitu yang ini aja. Halaman 2 sampai 3 itu, Kak. Iya. Bentar dulu, bentar. Karena yang ini doang, berarti jadi ganti dari nomor 1 sampai 20 ya. Jawaban aja ngerjainnya. Misalnya nomor 1, B. Kalimat terbuka, gitu. Misalnya. Nomor 2, misalnya apa, gitu. Dikumpulin nggak, Kak? Iya nih, nanti dikirim ke e-learning. Di foto, dikirim ke e-learning. Nanti kakak buat di Kak 13 ya. Iya. Oke. Terakhir ngumpulin kapan, Kak? Pengumpulannya kapan, Kak? Kak, nggak sampai 10 aja, Kak? Hah? Nggak sampai 10 aja. Sampai 20 aja dong. Kan yang ini nggak jadi. Terakhir pengumpulannya kapan? Apa? Pengumpulannya kalau Pak. Terakhir kumpulinnya. Terakhir kumpulinnya Senin mungkin. Gimana? Bisa kan Senin? 23.00. Kan Selasanya libur tuh ya tanggal merah. Jadi nanti kakak. Insya Allah Bu bisa. Hah? Bisa kan? Masih ada waktu 3 hari. Sabtu, Minggu, Yep. Senin. Ya. Kamu Jadi bisa. nanti kakak periksanya hari Selasanya itu tanggal merah. Solusinya. Oke? Kakak. Ya. Oke. Itu maksudnya yang absen ganjil, absen genap? Nah iya nih. Kalian udah tahu kan absen kalian? Ganjil atau genapnya? Tahu, Kak. Tahu. Misalnya Fadia itu absennya genap. Berarti Fadia ngerjainnya nomor 2, 4, 6, berapa aja tuh? Sampai Ya. 20. Itu totalnya ada 10 soal. Begitu pun yang ganjil. Yang ganjil juga nih. Yang ganjil juga ada 1, 3, 5, sampai 19. Ya Oke. ada 10 soal. Kak. Ya? Ini kan report ya. Apa? Kirim dong. Iya. Nggak paham. Nggak paham. Mungkin dia lelah. Begitu, oke deh. Sekarang aja paham, besoknya enggak. Siap. Ini kalau kakak kirimnya di e-learning bisa nggak ya? Nggak tahu. Kita kakak coba dulu deh. Kalau misalnya emang nggak bisa, mungkin di Google Drive atau di YouTube. Kalian punya grup yang nggak ada gurunya nggak? Punya. Ada. Iya, oke. Nggak ada. Ada. Banyak. Oke, baik. Ya udah kalau gitu kita akhiri. Kok jadi 23 partisipannya? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Amin ya Allah. Kakak tutup ya. Makasih Ya, semuanya. makasih Kak. Masih Bu. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Absensi di e-learning ya. Jangan lupa. Oke, Kak. E-learning Dadah ya. semuanya. Dadah. Dadah. Keeps baik. Hati-hati di jalan. Keeps baik. Oke. Keeps baik.